Mari berdoa. Benarlah nyanyian kami Tuhan, bahwa segala pujian hanya bagi-Mu. Karena itu sore hari ini kami menundukkan hati dan pikiran kami, supaya Tuhan yang menolong kami mengerti, mengenali perkataan-Mu dengan jelas, dan bersabdalah jauh di dalam hati kami masing-masing, sebab kami rindu mendengar suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat sore saudara-saudara, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Salam. Apakah kedengaran suara saya? Cukup kedengaran ya. Seperti di surga kita sore hari ini ya. Dan nyanyian-nyanyian yang dipilih itu luar biasa indahnya di hati kita. Jadi saya juga akan mengambil teks dari Mazmur untuk renungan kita. Jadi kita lihat Mazmur 126 untuk tema kita menemukan sukacita di tengah-tengah berbagai pencobaan. Mari kita lihat Mazmur 126 nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 126 adalah bagian dari Mazmur yang panjang yang temanya sama, yaitu nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah itu memang banyak penulisnya, tetapi Mazmur 126 sendiri adalah pengalamannya Daud. Sehingga ini adalah bagian dari sesuatu yang indah, dan kita kemudian dibawa untuk masuk kepada suasana hidup yang terjadi waktu itu. Coba perhatikan ayat 1. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Kapan itu terjadi? Tahun 538 sebelum Masehi, orang-orang Yahudi yang diasingkan ke Babilonia, 70 tahun lamanya, dan saat ini pada masanya Esra, maka Tuhan itu melalui Raja Kores membuat orang-orang Israel pulang lagi ke negeri perjanjian mereka, dan mereka kembali lagi ke Yerusalem. Maka orang-orang Yahudi itu sekarang sudah kembali sebagian ke Yerusalem, dan sebagian lagi masih ada di pembuangan. Dan coba lihat apa yang mereka rasakan pada waktu itu. Katanya seperti bermimpi rasanya. Kenapa? Karena mereka sudah bergumul lama dan bertanya kepada Tuhan, apakah mungkin kita akan bisa tertawa lagi seperti dulu? Apakah mungkin kita akan bisa menemukan kebahagiaan lagi seperti dulu? Apakah mungkin di tengah-tengah negeri yang asing kita akan bisa lagi kumpul
kumpul sebagai keluarga. Kembali ke negeri yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Menikmati kebahagiaan bersama sebagai sebuah bangsa. Dan menikmati sukacita lagi. Ini masa yang sulit sekali. Coba perhatikan ayat itu kemudian mengatakan kita seperti bermimpi. Tiba-tiba Raja Kores membuat keputusan. Dan surat keputusannya berisi tentang pembebasan orang-orang Israel untuk pulang. Dan SK itu mengejutkan bangsa Yahudi. Karena SK itu tidak pernah mereka prediksi sekalipun para nabi menubuatkannya. Sekarang mereka kaget sebab mereka sekarang sudah tiba di negeri yang mereka impikan itu. Mereka saling memukul dan berkata ini benar atau tidak. Ini mimpi atau bukan? Keadaan kita pada waktu itu seperti bermimpi katanya. Ya kita lanjut ya. Ayat-ayat berikutnya sebab ayat-ayat ini ayat yang menarik sekali. Ayat yang kedua. Pada waktu itu, pada waktu kapan? Pada waktu mereka dipulangkan oleh Tuhan dari negeri yang pembuangan itu. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Garis bawahi kata-kata yang menarik itu ya. Mulut kita penuh dengan tertawa. Kenapa? Mereka itu ketika mendapat kabar bahwa Kores membuat SK yang berisi pemulangan orang-orang buangan itu. Mereka kemudian dipenuhi dengan tawa. Saudara lihat di Mazmur pasal 137. Nah, saya baca ayat 1 sampai 4 ya. Di tepi sungai Babel. Ini kata pemazmur. Di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa. Di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Mereka ngomong, nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Mereka kemudian mengeluh dan bilang, bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Tidak mungkin kita menyanyikan nyanyian-nyanyian sukacita di negeri yang asing. Maka katanya, waktu itu kita menangis, duduk meratap kita di tepi-tepi sungai di Babilonia. Kita menggantungkan kecapi kita di pohon gandarusa. Kita semuanya bersedih, meratap, menangisi betapa berdosanya kita, betapa bersalahnya kita, betapa merusak nama Allah kita, betapa memalukan kita, dan betapa pemberontaknya kita. Oleh sebab itu Tuhan membuang kita ke negeri yang asing ini. Ya, perhatikan. Waktu itu kita menangis, meratap, bersedih. Bahkan mereka mengejek kita dan mengatakan nyanyilah. Mereka mengatakan kepada kita nyanyikan nyanyian sukacita yang kalian nyanyikan di Sion dulu. Dan kemudian mereka bilang, tidak mungkin kita menyanyikan sukacita. Sebab kita di sini dibuang oleh Tuhan. Kita meratapi dosa-dosa kita. Meratapi kesalahan kita. Meratapi kebersalahan kita di hadapan Allah yang maha besar itu. Dan perhatikan, sekarang mereka sudah dibebaskan. Itu sebabnya di ayat 2 mereka berkata, mulut kita waktu itu penuh dengan tertawa. Ratapan itu digantikan oleh Allah dengan tertawa. Tangisan kesedihan itu digantikan Tuhan dengan senyuman. Kesedihan, duka cita itu diganti oleh Tuhan dengan keyakinan yang baru. Dahsyat sekali.
Jadi how to finding joy? Bagaimana kalau begitu? Menemukan sukacita di tengah banyaknya masalah. Sorry ya, saya bergerak-gerak, jadi kamu harus bergerak-gerak pula menggerakkan kameramu. Agak lasak saya. Jadi dari kecil memang begitu, punya masalah dengan lasak. Jadi sorry ya. Jadi saya ulang lagi. Maka ayat 2 katanya, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita bersorak-sorai. Enggak bisa berhenti mulut kita menyanyikan nyanyian sukacita. Tapi saudara, ini ayat 1, ayat kedua, tensisnya semuanya adalah past time. Kenapa? Karena sudah terjadi. Sekarang mereka mengingat lagi. Ketika mereka jatuh dalam pergumulan, mereka mengingat lagi. Mengingat apa? Peristiwa Tuhan membebaskan mereka. Mengingat apa? Anugerah Tuhan dan pengampunan Tuhan yang besar bagi mereka itu. Sekarang diingat lagi. Dan ketika mereka mengingat-ingat anugerah Tuhan itu, sukacita itu berlimpah dalam hati mereka. Maka semuanya bentuk tensisnya itu masa lalu. Tetapi masa lalu yang bukan sekedar kenangan. Masa lalu yang akibat dan dampaknya itu dirasakan sampai sekarang. Kalau ku ingat Tuhan membebaskanku. Kalau ku ingat waktu itu kami meratap menangis di tepi-tepi sungai di Babilonia. Lalu Tuhan membebaskan kami. Bahagia sekali hati kami. Berlimpah-limpah ucapan sukacita, syukur kami kepada Tuhan. Kenapa? Karena anugerah yang kita refresh terus dalam hidup kita membuat gairah baru itu tidak akan pernah habis dalam hidup kita. Jadi bagaimana saudara menemukan sukacita dalam hidup saudara? Ikuti apa yang dilakukan pemazmur. Bagaimana caranya? Ingatlah bagaimana Tuhan membebaskanmu. Saudara masih ingat bagaimana saudara mengenal Tuhan Yesus? Ingat waktu saudara itu di tepi sungai Babel dengan segala kebiasaan buruk, keberdosaanmu. Kamu mengaku di hadapan Tuhan, dimerdekakan oleh Tuhan dari kebiasaan buruk, diberi oleh Tuhan jaminan keselamatan, diberi oleh Tuhan dengan berkat yang berlimpah. Ingat-ingatlah itu. Dan itu akan mendatangkan kebahagiaan yang extraordinary dalam hidup saudara. Saya karena konselor, saya banyak sekali bertemu dengan alumni yang sudah bermasalah. Alumni yang sudah bermasalah. Karena yang tidak bermasalah tidak mau datang. Yang bermasalah saja yang datang. Dan kadangkala saya heran kenapa ketika masalahnya begitu berat mereka baru datang. Terutama keluarga, karena kami punya pelayanan itu keluarga. Minggu ini kami punya 3 klien yang berat-berat sekali masalahnya. Dan mereka semua adalah anak-anak kelompok kecil dan pemimpin kelompok kecil dulu ketika di mahasiswa, di USU. Berbagai macam pekerjaan dan profesinya. Dia mulai menceritakan tentang kehidupannya yang sulit. Sejak menikah, saya sudah mengalami pergumulan yang berat. Apa yang terjadi rupanya? Dulu waktu itu saya sedang bertugas di sebuah kota di Indonesia Timur sana. Usia saya 29 tahun. Dan saya kemudian dikenalkan oleh teman kelompok kecil saya dengan seorang pria. Lalu kemudian pria itu bilang bahwa saya tidak cari pacar, saya cari istri. Kalau you mau married sama saya, kita tidak perlu pacar-pacaran, kita lanjutkan hubungan ini. Apakah kamu mau married sama saya? Dia kemudian bilang, ya kalau begitu nggak apa-apa, ayo married. Saya kemudian mencatat semua itu sambil tersenyum dalam hati sekalipun pedih melihat kawan ini.
Dia kemudian mulai cerita bahwa semua keputusan diputuskan di rumah makan. Termasuk berapa sinamot yang mesti dikasih. Tidak pernah jumpa dengan pacarnya itu dan orang tuanya sebelum di rumah makan ini. Dan setelah itu jumpa lagi hari pernikahan. Saya bilang, kamu kok bodoh sekali. Tapi kalau kamu ku bilang bodoh itu ya kasihan. Kenapa ya? Karena masa lalumu itu sudah lewat. Kamu hanya tinggal menyesali apa yang terjadi sekarang. Sekarang dia diceraikan oleh suaminya. Dan surat keputusan cerai itu sudah final dari pengadilan negeri. Tetapi dia tidak pernah ikut bersidang. Jadi dia tidak tahu kalau dia itu sudah diceraikan. Hanya tahu setelah menerima surat, ini surat cerai kita, sudah kuurus semuanya, sudah selesai. Lalu yang menyedihkan adalah tuduhan di sana dikatakan, istriku itu sudah hilang 2 tahun, maka hak asuh anak milik saya. Karena mamanya sudah minggat 2 tahun. Padahal sama terus mereka ini. Kemudian bilang sama saya, sekarang saya tidak mikir lagi suami saya. Bagaimana caranya saya mendapatkan anak-anak saya dan hak asuh itu. Jadi teman-teman, saya yakin kita punya banyak pergumulan. Saya juga sekaligus mengingatkan kalian yang masih single-single ini. Jangan kalian asal kawin. Percaya sama saya, sudah banyak penderitaan yang saya saksikan dengan mata saya sendiri. Bagi mereka yang salah pilih. Lebih baik terlambat daripada terlantar. Lebih baik menunggu daripada kamu buru-buru dan kamu menderita. Di sana nanti kamu bukan hanya berhadapan dengan konflik antar keluarga dan antar pribadi. Di sana kamu akan bergumul lagi dengan saya sejak mengandung kehamilan pertama, saya dianiaya oleh suami saya, 3 kali saya pendarahan berat, dibawa ke rumah sakit opname 3 kali. Sementara itu suamiku berjudi terus, suamiku tidak pernah pulang, tiba-tiba kartu kreditnya sudah 400 juta hutangnya bang, dan saya yang mesti bayar hutangnya bang, sambil menderita menahan sakit hati. Saya mengatakan sama saudara, itu mungkin tidak kau alami. Itu hanya cerita yang dialami orang yang kuceritakan sama kalian. Tapi dengar baik-baik. Kamu akan berhadapan dengan berbagai macam pergumulan yang menyebabkan imanmu makin hari makin lengkap, gelap, makin gelap, dan kamu akan tiba kepada apatisme kepada Tuhan. You akan menyalahkan keadaan, you akan menyalahkan orang lain, you akan menyalahkan diri sendiri, dan kamu akan bertanya, masih adakah senyuman di tengah pergumulan ini? Kadang-kala saudara betul itu, karena saya di undangan itu mereka itu menuliskannya dengan teliti sekali sampai 2 lembar itu. Apa sasaran khotbahnya. Jadi saya sebetulnya nggak perlu persiapan, khotbah saja yang mereka buat itu. Mereka sudah baik kali mereka membantu saya. Sehingga ya udah saya itu tertolong sekali. Memang betul kadang-kala ketika kita itu belum menjadi alumni, masih mahasiswa, semuanya idealis. Termasuk memilih teman hidup kan idealis kalau mahasiswa ya. Doakan, apa syaratmu? Kadang-kala kau kasih syarat terlalu berat, dan syarat itu memberatkan dirimu bukan memberatkan Tuhan. Tuhan pun pusing baca syarat-syaratmu itu. Waktu kau berdoa Tuhan pun geleng-geleng, kok bodoh kali anak ini. Ngapain dia buat yang sulit-sulit untuk hidupnya sendiri, kan begitu. Nah, begitu kamu mulai jadi alumni, kehidupan ini sudah nyata. Pergumulanmu bukan hanya tentang pekerjaan. Pergumulanmu bertambah tentang teman hidup. Begitu masuk keluarga, bagaimana mendidik anak. Puluhan pergumulan masuk, menghajar kehidupanmu. Sehingga kamu lupa anugerah Tuhan yang besar dulu. Yang pernah kamu terima di masa mudamu.
ketika engkau membara dengan Tuhan. Ini masalahnya. Maka pemazmur mengajari, coba recall lagi, remind lagi, masukkan dalam hatimu. Ingat-ingat bagaimana Tuhan membebaskanmu dulu, menyelamatkanmu, memberikanmu kebebasan. Supaya di tengah pergumulan itu, kamu tetap mengingat kebaikan Tuhan yang tanpa batas itu. Sehingga sukacitamu bertumbuh. Jangan kau pikiri terus suamimu itu yang gak akan berubah, gitu-gitu aja. Sudah, nikmati hidup ini dan pikirkan hal-hal yang indah yang Tuhan sediakan ke depan. Jangan kau hanya tangisi karena pekerjaanmu. Tangisi bagaimana kamu itu tidak mengerti maksud Tuhan, kenapa Tuhan memberimu pekerjaan itu. Jangan hanya kau tangisi, kau ratapi karena sekarang penghasilanmu menurun. Ratapi dan tangisilah jiwamu yang tidak paham kenapa Tuhan memberkati engkau dan untuk apa Tuhan memberkati. Sudah punya jadi alumni, duit sudah banyak, punya pekerjaan bagus. Kalau diajak untuk hal-hal yang rohani, tidak pernah mau. Sudah sibuk ini. Kenapa? Karena gaya hidupnya sudah naik. Mestinya belum bisa beli mobil, sudah beli mobil dia. Maka cicilannya banyak kali. Tiap bulan pusing kepalanya mikir cicilan, bayar rumah, bayar mobil, bayar anak sekolah. Kau terlalu gaya, kalau banyak gaya, banyak sulitmu. Hidup yang biasa-biasa, kalau tidak sanggup jangan, kalau sanggup silahkan, maksud saya. Makanya tidak ada waktunya lagi untuk pelayanan, tidak ada waktu lagi untuk persekutuan seperti ini. Sebab waktu kosong dipakai untuk lembur supaya dapat cuan, lalu bayar cicilan. Kok hidup dikejar-kejar oleh cicilan? Hidup yang realistis saja, kalau sanggup, sanggup, kalau tidak. Supaya mudah hidup ini, supaya gampang hidup ini. Lalu kau menjerit-jerit sama Tuhan, tolong Tuhan berkati saya. Untuk apa kau diberkati? Ngerti tidak untuk apa itu diberkati? Supaya ngerti pelayanan ini butuh kalian, butuh kita. Walaupun Tuhan tidak butuh kita. Tapi Tuhan mau memakai kita, ini kehormatan. Lalu sudah alumni lupa dengan Tuhan. Cari duit, cari duit, cari duit saja. Saya mengatakan kita butuh kaya. Kita butuh banyak uang, bukan hanya kaya. Bila perlu kita punya uang sebanyak-banyaknya karena pekerjaan Tuhan besar sekali dan butuh banyak uang. Cuma jangan lupa sama Tuhan kalau Anda diberkati. Merataplah menangis kalau kamu tidak bisa mengerti kenapa Tuhan memberkati. Jangan saja meratap dan menangis kalau kamu kemudian turun penghasilanmu. Gitu loh. Jadi marah-marah saya. Sorry ya, eceknya ya. Ini eceknya, tenang aja. Saya itu enggak emosian, saya sabar. Karena saya ketemu juga dengan banyak kawan-kawan yang menderita hidupnya gara-gara gaya hidupnya itu ya. Pakai kartu kredit, cicil sana, cicil sini. Apalagi yang punya kecanduan belanja. Ini cewek-cewek ini. Enggak bisa tidur kalau enggak nonton siaran jualan online. Harus itu dulu tontonannya baru bisa tidur. Kalau nggak bisa begitu, suami-suami ingatkan istrimu itu. Bila perlu diambil HP-nya, matikan wifi-nya supaya dia nggak nonton aja siaran jualan ini. Kadangkala Anda beli sesuatu yang nggak tahu butuhnya untuk apa. Ratapi, tangisi. Kalau kau nggak ngerti kenapa Tuhan memberkatimu. Jangan kau ratapi, kau tangisi. Kalau Tuhan kemudian mengambil sesuatu yang kau cintai dari tanganmu. Yang berikutnya, coba ayat yang ke 2b atau 3. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, katanya apa? Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Ya, perhatikan ya. Sekarang orang melihat, bangsa-bangsa melihat ketika orang itu pulang dari pembuangan, bahkan orang-orang di sepanjang jalan menuju kepada Yerusalem, mereka itu kemudian memberi kepada orang-orang Israel
segala yang dibutuhkan untuk memulai kehidupan baru di negeri mereka sendiri, di Yerusalem. Maka waktu itu bangsa-bangsa mengatakan, wah, Tuhan mereka besar. Jadi kalau kamu diberkati, tujuannya satu, supaya orang tahu Tuhanmu besar. Kalau Anda diberkati, tujuannya satu, supaya bangsa-bangsa memuji Tuhan, bahwa Allah itu besar. Dan bersukacitalah hati kita. Gitu loh ya. Jadi ini luar biasa ya. Jadi Tuhan itu luar biasa. Yang kedua, ayat 4-6. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Kalau tadi itu sesuatu yang sudah selesai di masa lalu. Sekarang ini doa. Pulihkanlah kami, ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saya bahas dulu ayat yang keempat. Coba tengok doanya baik-baik. Doanya bunyinya, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air di tanah Negeb. Perhatikan kata memulihkan di dalam ayat itu. Kata memulihkan itu sama seperti terjemahan kita, bawalah kami kembali. Jadi saya ulang ya, pulihkan itu sama artinya dengan bawalah kami kembali. Kemana? Ke pengalaman yang dulu itu. Gitu ya, bawalah kami kembali. Dan ini adalah gambaran pertama dari dua gambaran yang digunakan pemazmur untuk bicara tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kalau yang pertama, Tuhan bekerja dalam hidup kita mendatangkan sukacita dengan cara apa? Panggil lagi, ingat lagi bagaimana Tuhan dulu menebusmu. Yang berikutnya, yang kedua adalah Tuhan kadangkala bekerja dengan cara-cara yang tak terduga. Coba lihat ayat-ayat ini dengan menarik. Karena dia berkata, seperti engkau memberikan air di tanah yang kering di Negeb. Nah, saudara, Negeb itu apa? Negeb itu di mana? Negeb itu di Yehuda sebetulnya, di sebelah selatan Israel. Dan ini adalah tanah yang biasanya kering gersang, dan sebenarnya Negeb itu berarti memang kering dan gersang. Negeb yang adalah tanah kering dan gersang itu biasanya sepanjang musim dingin dan musim semi itu pun tetap kering. Padahal musim semi. Kemudian tetapi mau di Negeb itu tiba-tiba datang hujan sehingga air yang deras itu kemudian membasahi padang pasir sehingga Negeb itu yang kering menjadi basah. Tetapi itu sesuatu yang extraordinary. Jadi bagaimana cara Tuhan mendatangkan sukacita dalam hati kita di dalam berbagai macam pencobaan? Mintalah supaya Tuhan melakukan hal-hal yang extraordinary. Seperti orang Israel. Bawa kami kembali ke pengalaman itu Tuhan. Bawa kami kembali mengalami pengalaman dahsyat bersamamu itu. Dan bawa kami kembali seperti Negeb yang selalu kekeringan, dipulihkan oleh Tuhan, dibasahi oleh Tuhan dengan air dari surga yang biasanya tidak pernah, tetapi Tuhan bisa melakukannya sekalipun menurut alam tidak mungkin dilakukan. Mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan melakukannya lagi bagi hidupmu. Rupanya apa yang dilakukan oleh pemazmur di ayat 1, ayat 2 menghasilkan iman. Menghasilkan confession of faith. Sekarang dia yakin. Memang hidupku seperti tanah Negeb sekarang. Memang sekarang sedang kering ini. Banyak pergumulanku. Banyak kesulitanku. Kami bergumul tentang masalah keluarga, masalah relasi suami istri, masalah dengan anak-anak,
Kami bergumul dengan pekerjaan. Kami bergumul dengan berbagai macam dosa yang belum kami bereskan. Yang menghalangi kami bisa berelasi lebih akrab satu dengan yang lain di rumah kami. Tetapi Tuhan, ketika aku mengingat kebaikan dan anugerah-Mu yang sudah kuterima, tumbuh iman di dalam hatiku. Dan dengan iman itu aku berkata, pulihkanlah hatiku. Pulihkanlah hidupku. Seperti Negeb yang selalu kering itu, basahilah jiwaku. Jadi tumbuh iman yang baru. Tumbuh pengharapan yang baru. Itu yang akan mendatangkan sukacita yang kekal. Jangan minta hal-hal yang lain sebelum minta ini kepada Tuhan. Tumbuhkanlah dalam hatiku iman. Tumbuhkanlah dalam hatiku konfesi, pengakuan. Supaya aku mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang bisa mengubah tanah yang kering menjadi subur. Itu ya. Jadi itu yang harus kita lakukan supaya kita finding joy. Menemukan sukacita. Mintalah kepada Tuhan. Supaya dalam kekeringanmu kamu menemukan air kehidupan itu lagi. Bawa aku ke tempat itu lagi Tuhan. Bawa aku ke tempat itu lagi. Gitu ya. Jadi ini bagian-bagian yang menarik sekali ya. Gambaran-gambaran yang menarik. Yang terakhir coba lihat. Ayat yang ke-5, ayat yang ke-6. Ini bagian terakhir. Ini betul-betul terakhir. Karena setelah ini kita akan makan malam. Tapi beli sendiri-sendiri. Ayat 5 coba lihat. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Kalau ayat 1, ayat 2 bicara Tuhan, aku ingin mengingat-ingat anugerah-Mu itu. Supaya tumbuh sukacitaku dalam pergumulan. Ayat 3, 4 berdoa. Sesuatu terjadilah Tuhan dalam hidupku. Something extraordinary. Sesuatu yang besar terjadilah. Tetapi yang berikutnya sekarang pemazmur sadar. Sekalipun saya sekarang sedang dalam pergumulan, saya mesti seperti petani yang pergi menabur benih. Dan ini peran manusia. Sekarang dia dibawa oleh Tuhan kepada sebuah keadaan bahwa kamu mesti melakukan sesuatu. Kalau kamu sakit, kamu pergi ke dokter. Supaya apa? Supaya Tuhan menggunakan upayamu untuk memberkatimu, mendatangkan kesembuhan dan sukacita yang baru. Kalau kamu belum punya pekerjaan, ya kamu mencoba melamar. Kalau kamu belum punya pacar, ya kau jangan di kamar terus. Keluar kau dari kamarmu. Jumpai banyak orang. Jangan kau pegang laptopmu terus. Nggak ada kawanmu. Bagaimana kau bisa ketemu teman hidup? Tuhan tidak mungkin kirim dari surga. Lalu datang ke depan pintumu dan mengetuk, aku Petrus yang dikirim Tuhan. Untukmu. Nggak akan. You mesti menabur. Menabur itu apa kalau belum punya teman hidup? Ayo cintai saya gitu ya. Enggak juga dong, masa gitu. Ayo menikah sama saya, kan enggak begitu. Menabur ya enggak begitu. Artinya ya kamu mesti berteman dengan sehat dengan banyak orang. Kamu mesti punya healthy friendship dengan banyak orang. Supaya apa? Ini dipakai Tuhan untuk nanti mendatangkan sukacita bagimu. Maka katanya di ayat ini, ya kamu tidak hanya berdoa, tapi kamu juga mesti menabur. Karena Tuhan bekerja melalui apa yang kita usahakan juga. Itu dia ya. Jadi orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai. Tapi menaburlah dengan mencucurkan air mata. Supaya engkau tua itu bukan sembarangan tuayan.
tuayan-tuayan yang betul-betul bermutu, berkualitas ya. Lalu ayat 6, orang yang berjalan maju dan menangis sambil menabur benih pasti akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, ini konfirmasi saja ayat 5 dan ayat 6 itu, bahwa di ayat 5 dan ayat 6 lalu Tuhan itu atau pemazmur memperluas bahwa sekarang bukan hanya urusan Tuhan saja ya untuk mendatangkan sukacita, tetapi Tuhan juga itu akan mengurusmu dengan apa yang kau lakukan. Permasalahannya apa yang kau lakukan, supaya kamu terlepas dari kesulitan, pergumulan. Ya saya tidak tahu apa pergumulan, kesulitan yang saudara alami. Saudara bergumul tentang masalah suami istri, datang ke saya bisa menolong saudara. Saudara bergumul tentang pekerjaan, jangan datang ke saya, karena saya pun bergumul tentang itu. Jadi kita nanti sama-sama bergumul. Jadi datanglah kepada yang lain, yang saudara tahu dan percayai. Kalau saudara bergumul dengan yang lainnya ya silakan, tetapi kamu mesti pergi. Kamu mesti doing something. Do something, lakukan sesuatu. Supaya apa? Supaya Tuhan memakai cara yang kita pakai untuk memberkati dan mendatangkan sukacita. Jadi apakah saudara menangis dan berkata, mungkinkah masih ada kebahagiaan di tengah-tengah pergumulan? Tuhan menjawab, masih anakku. Masih bro, gak usah takut bro. Masih disediakan Tuhan. Tapi ingat-ingat, kebaikan-kebaikan Tuhan dan anugerahnya yang berlimpah itu untukmu. Ini saya tadi sudah ingat, jangan sentuh ini, ada listriknya, saya sentuh lagi. Jadi mungkin karena saya agak keringatan ya, nyetrum dia. Kayaknya saya sudah kesini beberapa kali dan kesetrum terus sama barang ini. Nanti ini harus didoakan supaya diganti ya. Tetapi kayaknya kalau didoakan saja nggak ganti-ganti ya. Jadi memang harus dibeli nih Pak ya. Pak Bukit ini bagaimana ini? Jadi kita harus beli yang baru gitu ya. Jadi perhatikan ya, lakukan sesuatu. Jadi lakukan sesuatu dan biarlah Tuhan mengerjakan sisanya. Kerjakan yang saudara bisa dan Tuhan akan mendatangkan sukacita yang baru. Tuhan memberkati, kiranya penghiburan dari Tuhan tak berkesudahan. Kita berdoa. Seperti pemazmur, kadangkala kami diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan dan pergumulan hidup. Kadangkala pergumulan hidup itu datang beruntun seperti ombak yang menggentarkan, yang membuat kami tenggelam di dalam berbagai masalah. Di tengah-tengah itu kami selalu mempertanyakan tentang teodisi, Tuhan di tengah penderitaan. Di manakah Tuhan? Apakah mungkin Tuhan akan melakukan sesuatu untuk membebaskan saya dari pergumulan? Pemazmur membagikan pengalamannya kepada kami Tuhan, bahwa sukacita itu akan melimpah ketika kami kembali memanggil pengalaman kami yang lalu. Hidup dipanggil, diselamatkan, diberi anugerah oleh Tuhan. Betapa bahagianya waktu itu. Betapa sukacitanya hati kami mengalami kelahiran baru oleh karya Roh Kudus-Mu. Jiwa kami menggelora ingin memberitakan Injil kabar kemenangan itu. Kami bertarung dengan dosa dan kebiasaan kami sehingga kami dimenangkan oleh Tuhan. Biarlah kami mengingat itu. Dan biarlah ingatan-ingatan itu mengalahkan pergumulan dan kesulitan hidup kami. Biarlah kami juga terus berdoa, meminta supaya Tuhan menumbuhkan iman di tengah-tengah pergumulan. Sebab hanya dengan iman itulah kami melihat sesuatu yang tidak bisa kami lihat dengan mata jasmani kami, yaitu janji-janji Tuhan dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan biarlah kami berjuang
mengerjakan apa yang kami bisa, menabur apa yang bisa kami tabur. Dan Tuhan berjanji siapa saja yang menabur dengan meneteskan air mata akan pulang menuai dengan sukacita. Gantikanlah tangisan dan air mata kami itu dengan kebahagiaan baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.